Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidayahnya sehingga kita masih bisa menyimak video kami yaitu tentang mempresentasikan dari mata kuliah Islamic Study Methods yang dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Cahaya Khaironi MPD. Di sini perkenalkan saya Chandra Alim dengan NPM 21250095 dan rekan saya Anna Nur Alivia dengan NPM 21250057. Baik, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami di kelompok kami yaitu tentang pengertian Al-Quran dan lingkungannya. Yang A, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam dan bernilai ibadat yang membacanya. Ruang lingkupnya Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran ada 5. Yang pertama, tauhid, kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar yang baik dan buruk. Kedua, tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang jiwa tauhid. Yang ketiga, janji dan ancaman. Yang keempat, hidup yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, inti sejarah orang-orang taat dan orang-orang zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang B, dasar-dasar Al-Qur'an dalam membuat hukum. Tidak memberatkan, Allah tidak membenari seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Misalnya, A, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Yaitu bolehnya ketika ada syarat-syarat tertentu seperti bersafar, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian boleh bertayamum sebagai ganti wudhu. Ketika seorang itu sakit yang parah sehingga dia menggunakan air, maka dia boleh bertayamum sebagai pengganti wudhu. Yang kedua, menyedikitkan beban. Dari prinsip tidak memberatkan itu, maka terciptalah prinsip menyedikitkan beban agar menjadi tidak berat. Karena itulah lahir hukum-hukum sifatnya rukhsah seperti mengqashar sholat. Dan mengqashar sholat dapat dilakukan ketika perjalanan. Kemudian yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang B, kedudukan hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama, kedudukan al-hadis atau al-sunnah. Nabi Muhammad sebagai seorang rasul menjadi panutan bagi umatnya. Di samping ajaran hukum baik yang diterima dari Allah yang berupa Al-Quran maupun yang ditetapkan sendiri yang berupa As-Sunnah. Banyak sekali masalah yang sulit ditemukan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama. Maka banyak orang mencarinya dalam As-Sunnah. Selain diindikasikan dalam Al-Quran, para ulama pun telah sepakat untuk menetapkan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Ijma' yaitu dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum suatu peristiwa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Kedudukan qiyas menduduki tingkat keempat dalam suatu peristiwa. Bila tidak terdapat hukumnya yang berdasarkan nas, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain, maka mempunyai kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran. Mereka mendasarkan hal tersebut pada firman Allah
pada firman Allah dan surat Al-Hasr ayat 2 yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pada Ana Nur Alifia. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang nas dan syariah. Pertama, pengertian nas. Menurut bahasa, nas adalah raf'u asy-syai'i atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar nas ini sering disebut munasahat. Sedangkan menurut istilah, nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil yang kemungkinan lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafaz yang zahir. Selain itu, ia dapat dinas pada zaman risalah, itu zamannya Rasul. Dilalah nas dari ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Pengertian syariah. Syariah adalah semua yang disyariatkan Allah dan kaum muslimin baik melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasul. Syariah itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah bagi hamba-hambanya, yaitu manusia, yang dibawa oleh para nabi, baik menyangkut cara mengerjakannya yang disebut faraiyah, amaliyah, atau yang disebut misalnya cabang-cabang amaliyah. Kemudian pengertian syariah menurut Syekh Mahmud Saltut, yakni syariat menurut bahasa ialah tempat yang didatangi atau dituju manusia dan binatang untuk minum air. Menurut istilah, ialah hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan Allah buat hambanya agar mereka mengikuti dan berhubungan antar samanya. Kemudian yang D, teori dan konsep istimbat hukum dalam Islam. Bila para ulama hadis dihadapkan kepada suatu masalah, pertama kali para ulama ahlul hadis mencari penyelesaiannya masalah itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi atau Rasul. Apabila para ulama hadis mendapatkan hadis yang berbeda-beda, maka mereka mengambil hadis sebagai sumber hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang lebih utama dan memenuhi persyaratan. Kalau para ulama tersebut tidak menemukan hadisnya, selanjutnya mereka meninjau dan mempedomani pendapat para sahabat Nabi. Andai kata tidak juga diperoleh pendapat para sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapi para ulama hadis tersebut, maka selanjutnya barulah mereka melaksanakan ijtihad untuk menyelesaikan suatu masalah hukum Islam, atau mereka belum atau tidak menyampaikan fatwa kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah ijtihad dan perbedaan mazhab. Ijtihad. Jadi pengertian dari ijtihad itu dari segi bahasa berarti mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Sedangkan menurut pengertian syara, ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan memetik atau mengeluarkan dari kitab dan sunnah. Adapun pengertian ijtihad ialah mencurahkan segala tenaga, pikiran untuk menemukan hukum agama melalui salah satu dalil syara dan dengan cara tertentu. Tanpa dalil syara dan tanpa cara tertentu, maka hal tersebut merupakan pemikiran dengan kemauan sendiri semata-mata dan hal tersebut tidak dinamakan ijtihad. Kemudian yang kedua adalah perbedaan mazhab. Menurut bahasa, mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah, para faqih mazhab mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. Yang kedua, kaidah-kaidah istimbat yang dirumuskan oleh seorang imam. Dari kedua pengertian di atas dapat kita ambil bahwasanya pengertian mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam mujtahid mutlak mustakil tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbat. Baik, selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya kepada
Saudara Chandra Alin, saya persilahkan. Ya, Thayyib, terima kasih buat rekan saya Ana Nur Alifia. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Semua datangnya dari kami dan ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.